Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mensimulasikan program CNC dengan menggunakan Swansoft, aplikasi Swansoft. Kebetulan kita gunakan adalah yang sinumerik 808D milling. Pertama adalah kita aktifkan atau lepaskan tombol emergency stop. Kemudian tekan tombol power. Setelah itu kita harus mereferensi mesin. Caranya bagaimana? Untuk referensi mesin kita gunakan rep point. Di sini ada menu rep point. Sudah muncul. Kemudian kita tekan. Ini ada bulat-bulatnya, ini adalah untuk sumbu yang digunakan untuk referensi mesin. Sumbu X. Nah, ini berjalan sampai berubah menjadi bulatan seperti ini, berarti sumbu X sudah siap. Kemudian sumbu Y, ini bergerak juga, ini bergerak sampai berhenti, dan terakhir adalah sumbu Z. Nah, sekarang ini sumbu sudah referensi mesin sudah oke. Selanjutnya kita adalah input tool yang akan kita gunakan. Dalam simulasi ini saya gunakan 6 tool. Caranya bagaimana? Kita masuk ke tool management. Tool management ini sudah ada, hanya saja karena ini tutorial maka saya seolah-olah menambah lagi tool yang akan kita gunakan. Caranya gimana? Klik add. Kemudian di sini tool yang akan saya gunakan adalah Nmil 12. Tapi saya tidak menggunakan Nmil 1, Nmil 2. Kenapa? Nmil 1 ini floatnya ini tidak cocok untuk pemakanan ke samping ya. Kemudian Nmil 2 juga tengahnya ada lubang, jadi ini tidak cocok. Yang cocok adalah keyway mill. Keyway mill ini adalah biasa digunakan untuk pemakanan ke samping dan ke dalam. Jadi kita pilih yang diameter 12, klik OK. Oke, maka dia ada di nomor 11. Kemudian kita add lagi keyway mill diameter 10, klik OK. Tambah lagi keyway mill diameter 6, OK. Selanjutnya kita mau gunakan untuk bor awalan atau sejenis mirip chamfer yang sudutnya agak lancip. Kita klik add. Yang cocok adalah ini, double edge chamfer. Saya pilih yang diameter 10. Klik OK. Selanjutnya saya tambah lagi untuk bor drilling diameter 4,2 karena digunakan untuk M5. Klik OK dan OK. Yang terakhir adalah tapping M5. Klik OK dan OK. Dari tool yang sudah kita list ini baru kita masukkan ke holder magazine-nya yang di mesin. Berarti ada 6 tool, berarti 6 magazine akan kita gunakan. Caranya bagaimana? Klik tool pertama. Tadi tool pertama adalah 11. Add into magazine nomor 1. Muncul di sini. Kemudian klik lagi yang nomor 2, add into magazine nomor 2, muncul di sini. Yang 3, add into magazine nomor 3, muncul. Yang keempat, add into magazine nomor 4. Yang kelima, add into magazine nomor 5, dan yang keenam, add into magazine nomor 6. Maka tool sudah terlist di sini. Berarti ini sudah siap. Sekarang kita akan setting benda kerja. Kebetulan ragumnya sudah sesuai, namun posisinya masih tidak sesuai karena ini harus disesuaikan dengan gambar yang sudah kita siapkan di Mastercam. Kebetulan di Mastercam itu kita gunakan yang kuadran 1, maka posisi ragum juga harus sesuai. Jadi nanti sebelum menggambar, lihatlah posisi ragum di mana titik nolnya referensi mesin tersebut. Jadi jangan sampai nanti salah gambar ketika di input
sehingga nanti hasilnya tidak sesuai. Karena ini sudah gambarnya selesai di kuadran 1, maka tahapannya adalah stock size NWCS juga. Stock size NWCS. Nah, ini adalah dimensi benda kerja. Ini sudah ada sebenarnya 10, 70, 170 sama 40. Cuma saya akan menambahkan. Tadi stok benda kerja terakhir ada di 4 ya, nanti ada di nomor 5. Kita klik add, width-nya atau lebarnya benda kerja adalah 70, panjangnya adalah 100 dan tingginya adalah 40. Ini adalah jenis benda kerja, bahannya. Jadi saya pilih acak, anggaplah ini extra fine carbon steel atau high carbon. Klik OK. Maka muncul di nomor 5. Kemudian kita klik dan OK, maka benda kerja sudah ada di sini, sudah ada di ragum. Hanya saja tingginya masih selevel atau sama dengan tingginya bibir ragum, maka benda kerja ini harus kita naikkan. Bagaimana caranya? Kita klik kembali lagi ke workpiece clamp. Ini clampnya ini. Ini kan masih selevel vice ini ya, untuk ragum vice. Kalau step clamp ini bentuknya seperti ini, kalau edge clamp bentuknya seperti ini. Yang kita gunakan adalah vice atau ragum. Kemudian gimana cara menentukan tinggi benda kerja yang harus diragum? Dilihat di master cam, kedalaman paling dalam proses pengefresannya berapa. Kebetulan dalam master cam ini yang saya gunakan kedalamannya maksimal adalah 10 mili. Sehingga kalau saya naikkan ini 12 mili, maka kita anggap sudah aman untuk tool, asal nanti setting Z0 nya sesuai atau tidak salah. Caranya bagaimana? Klik locate up and down. Nah, ini sampai 12. Nah, sebenarnya dinaikkan lagi juga tidak masalah, sampai 14, 15, yang penting ragumnya ini kuat. Saya naikkan sampai 12 saja sudah cukup. Kemudian klik ini posisi tengah, ini sudah di tengah, tidak perlu dirubah. Klik OK. Nah, ini sudah naik ya. Dan selanjutnya setelah benda kerja ini kita setting, baru kita menentukan posisinya ragum, memanjang atau melintang. Karena di gambar ini adalah titik nolnya titik nolnya mesin, maka disinilah awalnya yang jadi titik referensi. Nah, kemudian gambar ini terlanjur di kuadran 1, maka benda kerja ini harus melintang ke arah sana, ke depan mesin istilah. Gimana cara merubahnya? Kita lihat ya, ini. Kemudian klik workpiece location. Ini ada X direction, Y direction atau rotation. Saya rubah rotation. Ini kita mau rotasi ke sana 90 derajat, berarti itu 90 derajat. Kita klik 90 derajat. Klik OK. Maka ini sudah berubah. Jadi di sini setting benda kerja sudah selesai, kita lihat. Jadi di gambar di master cam yang saya titik nolnya benda kerja adalah di sebelah sini, disesuaikan dengan titik nolnya referensi mesin. Selanjutnya kita masuk ke input tool list ya. Dimana caranya? Kita klik offset, kita isikan di radius ini. Untuk lengthnya ini nanti akan terisi ketika kita setting 0 Z0. Untuk yang dimasukkan di tool list adalah tool yang digunakan untuk penyayatan ke samping. Jadi kalau di sini adalah end mill-nya. Berapa yang digunakan adalah 3 end mill. Diameter 12, diameter 10 dan diameter 6. Gimana caranya? Ini kita pindahkan ke posisi radius, kemudian klik. Nah, di sini kita input
toolnya diameter 12, maka radiusnya berapa? 6. Klik 6, input, masuk. Kemudian kita turunkan diameter 10, maka radiusnya 5, input. Yang bawahnya diameter 6. Jadi yang kita inputkan adalah 3, input. Kemudian ini sudah cukup. Selanjutnya kita akan mengaktifkan atau memanggil tool yang masih ada di holder atau di magazine untuk menyeting sumbu X dan sumbu Y. Kita gunakan yang tool diameter 12 atau tool pertama, karena untuk setting sumbu X dan Y itu cukup sekali. Dari semua tool itu cukup sekali. Nanti dia akan mengkonversi sendiri untuk membaca radiusnya. Yang harus disetting satu-satu adalah sumbu Z. Nanti setiap tool nanti sumbu Z nya disetting sendiri-sendiri. Baik, kita lanjut ke setting tool yang 12. Caranya bagaimana? Kita harus memanggil dulu. Jadi ini harus dipindah ke arbor ini harus dipindah ke sini. Gimana caranya? Bisa menggunakan manual atau MDE atau otomatis. Kita menggunakan jog, misal jog machine di TSM, klik TSM. Nah, di sini tool 1. Tadi tool 1 adalah diameter 12, maka ini tool change. Kita klik 1, input, turunkan spindle speed. Jadi untuk kecepatannya ini berapa, ini harus kita inputkan. Saya gunakan 1000 rpm, input. Kemudian spindle direction. Spindle direction ini adalah untuk menentukan putaran itu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Maka spindle direction, untuk memilih ini maka tombol select di sini. Klik select, ini diturunkan dulu. Kemudian klik select, M3 adalah searah jarum jam, select lagi M4 berputaran jarum jam atau 0. Maka kita gunakan yang searah jarum jam, maka M3. Kemudian setelah ini kita aktifkan cycle start. Benda kerja akan diambil, tool akan diambil, masuk. Ada suara ya. Itu tandanya mesin sudah hidup. Langkah selanjutnya kita akan setting 0 benda kerja. Kalau menghentikan cukup klik reset. Selesai. Cara kedua untuk memanggil tool, kita menggunakan menu MDE. Di sini kita inputkan nomor tool yang akan kita pasang. Di sini sudah terpasang tool nomor 1. Maka ya kalau mau ngambil yang lain maka kita coba yang tool nomor 2. Gimana caranya? Klik MDE, sudah muncul layar ini, kemudian klik T2 spasi M6. M6 ini pergantian tool. Kemudian input, dan inputkan juga D1. D1 itu semua, T1, T2 itu D1. D1 input. Kalau mau kemudian kita buktikan dengan klik cycle start. Kita perhatikan yang di sini. Pergantian toolnya. Saya klik cycle start. Lihat di sini. Klik. Saya penggantian tool. Tapi yang saya gunakan untuk pertama adalah tool nomor 1 ya. Saya kembalikan lagi. Gimana caranya? Di sini tetap ini kita ganti yang T2. T2 ada. Kemudian
delete, T1 spasi, selesai. Kita klik cycle start, maka ini akan ganti ke tool nomor 1 lagi. Selesai. Langkah selanjutnya kita akan setting sumbu X dan sumbu Y pada tool 1. Mana caranya? Saya gunakan tank tombol di sini ya. Ini adalah putaran spindle. Aktifkan putaran spindlenya atau mesinnya ini searah jarum jam. Sudah aktif. Kemudian ini kita dekatkan di sini. Caranya bagaimana? Aktifkan jog. Ini masih cepat. Sumbu X ini. Kemudian sumbu Z. Kalau masih jauh kita gunakan kecepatan yang lumayan cepat. Kalau sudah dekat dirubah. Nah ini kalau ke bawah kita naikkan lagi. Ya. Kita akan setting di sebelah sini. Ini kita dekatkan. Masih belum. Oke. Baru kita ke sampingkan sumbu X. Nah, ini kira-kira begini. Kemudian kita turunkan pelan-pelan. Ini sudah mulai dipelankan kecepatannya. Nanti sampai terlihat, sampai benda kerja ini nempel sampai toolnya nempel ke benda kerja. Caranya bagaimana? Ini kecepatan sudah saya kurangi. Jangan diklik satu-satu, pelan-pelan. Ini sudah terjadi penyayatan, maka ini sudah nempel. Kemudian setnya di mana? Di sini, miss wood, tombolnya di sebelah mana? Ini harus kita tentukan 1 titik, 4 titik, atau ini berbentuk silinder. Maka kita gunakan 1 titik, klik. Sebelah mana posisinya? Ini kalau yang terdaftar adalah di G500, nanti akan kita masukkan di G54. Ini sudah terblok di sini, maka kita klik select G500, kita select G54, G55, G56, G57, 58, 59. Kita gunakan di G54. Kemudian kursor kita pindah ke bawah, min atau plus. Sementara kalau min berarti pahat ada di sebelah kanan benda kerja, sementara ini pahat ada di sebelah kiri benda kerja, maka ini kita ganti ke plus. Select. Sudah sesuai. Setelah itu, setelah selesai, maka kita tentukan sumbu X apa sumbu Y. Ini sumbu X. Kemudian di sini set 0. Nah, ini dapat angka X min 434,822. Ini berarti sudah masuk di datanya tulis untuk sumbu X. Kemudian sekarang ini pahat
saya jauhkan dulu. Mau setting sumbu Y, pahat kita naikkan. Kemudian pahat kita sentuhkan dari sebelah sini. Gimana caranya? Sumbu Y-nya kita jauhkan dulu. Nah, sudah. Sumbu X-nya kita gerakkan. Kita lihat dari samping. Kemudian sumbu Z kita turunkan. Kecepatan ya, lebih cepat. Ini sudah cukup. Lalu sumbu Y. Sampai pahat menyatu benda kecil. Kalau sudah mendekati kita kecilkan. Kemudian di misword ini tetap ya posisinya ke 54 plus, kemudian kita pindah ke 9, baru kita set 0, berubah, selesai. Lalu di pahat kita naikkan. Ini pergerakan sebenarnya. Selanjutnya kita akan setting sumbu Z-nya. Cara pertama, ini kita masukkan dulu. Nah, baru kita pelankan kecepatannya. Kita untuk Z0 bukan di misword tapi mistool, aktif mistool, manual mistool, fixed ya. Ini akan kita zerokan. Berapa? Ini sudah selesai. Kemudian set length. Sudah. Untuk mengecek apakah sudah terdata atau belum, kita lihat di offset. Nah, ini tool 1 lengthnya sudah terbaca. Untuk EG-nya kita lihat di work offset. Ini untuk tool 1 sudah masuk. Selesai. Kemudian kita klik naikkan dulu, kita jauhkan. Set. Oke. Sekarang adalah kita setting sumbu Z-nya tool 2. Caranya bagaimana? Kita panggil toolnya. Berarti ini tool change ya. MDE. Ini mesin, sorry. MDE. Klik mesin untuk menampilkan layar ini. Kemudian ini kita rubah ke tool 2. Backspace, delete, kita ganti ke tool 2 input. Oh sorry, maaf. Ini kita turunkan cycle start, maka ini akan mengganti tool. Selanjutnya kita turunkan, tapi kita hidupkan mesinnya.
spindle, tidak lewat dari sini juga bisa langsung aktif karena kecepatannya sudah 1000 tadi. Baru kita turunkan. Oh sorry, menu joknya kita aktifkan. Kita ganti ke posisi yang lain biar tidak nyangkut. Kemudian kita pelankan. Sudah. Ini sama, masuk ke measure tool 2 ya. Tool 2 sudah fixed, oke, maka set line. Sudah. Tool 2 sudah masuk. Dulu. Nah, ini nanti kita akan settingkan ke sini. Ini cara selanjutnya. Untuk cara setting Z0 yang ini, karena gunakan alat bantu, maka mesin dalam keadaan mati. Kita turunkan pelan-pelan. Ini kita pelankan. Perlakuannya berbeda dengan yang kalau langsung di benda kerja. Nah, ini nempel, warnanya berubah. Setelah itu ini tetap fiction, terus ini kita pindahkan ke bawah. Ini diisi angka 100 sesuai dengan tingginya Z0 ini. 100 mili input. Setelah itu set length. Berubah. Kita cek di offset. Tool 3 sudah selesai. Selanjutnya kita akan setting tool yang ke 4. Berarti kita harus melakukan penggantian tool. Kemudian kita lakukan penggantian tool di MDE mesin. Ini kita ganti ke tool nomor 4, backspace 4, cycle start. Maka dia akan mengganti tool nomor 4. Kemudian kita tempelkan juga. Kita terlanjur pakai ini ya. Sudah, selanjutnya kita pakai ini. Maka ini kita turunkan jok. Nah, sampai berubah warna. Ini saya pelankan. Tambah saya pelankan karena sudah mendekati. Nah, ini fix. Ini tool 4, maka kita cukup klik set length. Selesai. Selanjutnya kita ganti tool nomor 5. Ini saya naikkan dulu. Kemudian kita MDE tool nomor 5, ganti 5, cycle start. Sudah selesai. Baru kita turunkan. Sorry, klik aktifkan joknya.
pelankan. Sudah set length. Kemudian tool nomor 5. Ini adalah tool terakhir. Maka MDE ini ganti tool nomor 5, backspace ganti ke nomor 6. Ini biar kelihatan berubahnya. Cycle start. Maka akan berubah. Nah, berubah. Diganti tool nomor 6 ini adalah tapping. Baru kita turunkan jok, kita klik. Kemudian ini kita pelankan sampai warna merah ini ganti putih. Kita pelankan lagi. Nah, putih. Set length sudah berubah. Kalau mau ngecek, kita naikkan dulu. Toolnya kita jauhkan dulu. Sudah. Kita lihat di tulis. Nah, ini lengthnya sudah masuk semua. Baik, sampai di sini cara setting tool. Terima kasih.